Ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum agar dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan difitnah, kita harus melawan. Demokrat sebelumnya. Pertama, Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Tuduhan yang mencoba mengaitkan antara Pak SBY dengan isu ijazah Pak Jokowi adalah sebuah fitnah keji yang tidak benar adanya. Sejauh ini Pak SBY sangat sibuk dengan aktivitas pribadi dan juga aktivitas sosial, termasuk aktivitas kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Poin penegasan ini menjadi penting untuk disampaikan karena sumber fitnah dan juga pola disinformasi cenderung berulang. Fitnah ini disebarkan secara masif oleh akun anonim di media sosial dan pola serangan yang bersifat terkoordinasi dan juga berulang. Jika hal ini kemudian dibiarkan, tentu bisa membentuk persepsi publik yang menyesatkan. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Alasan mengapa hal ini harus disikapi secara tegas, selain memang Pak SBY merasa terganggu, juga karena memang sikap diam terhadap fitnah tentu berisiko dianggap sebagai sebuah bentuk pembiaran. Kalau pembiaran juga bisa menciptakan presiden buruk, maka di mana politik fitnah itu bisa menguasai ruang publik dianggap normal, dan tentu ini tidak sehat bagi tatanan demokrasi kita ke depan. Maka klarifikasi publik dan juga langkah hukum menjadi penting untuk dilakukan sebagai sebuah proses pembelaan terhadap kehormatan dan juga nilai-nilai kebenaran. Langkah hukum yang barangkali akan dimatangkan, yang tampaknya betul-betul dipertimbangkan oleh Pak SBY, tentu di fase awal adalah langkah somasi, yaitu teguran atau peringatan hukum secara tertulis kepada pihak-pihak yang menjadi aktor di balik akun-akun media sosial tersebut. Mereka yang dianggap menyebarkan fitnah kemudian melakukan perbuatan melawan hukum seperti ini. Dan langkah somasi ini tentu ditujukan untuk meminta pelaku menghentikan perbuatannya, kemudian memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf, sekaligus juga ini menjadi sebuah peringatan keras. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses
menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Dan menegakkan kebenaran di ruang publik ini menjadi penting karena melawan fitnah adalah bagian dari hak atas keadilan dan juga kehormatan bagi setiap warga negara. Dan kita tentu memiliki komitmen yang sama, di mana negara harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau rule of rumors. Karena media sosial tentu harus dikelola dengan baik, dengan bijak, dan informasi palsu yang dibiarkan tentu bisa menjadi sumber dari disinformasi, dan informasi palsu bisa lebih cepat dari fakta itu sendiri. Maka kemudian jika kita memilih diam, maka publik berpotensi kehilangan rujukan kebenaran. Jika tuduhan tak berdasar semacam itu dibiarkan, kebenaran bisa dikalahkan oleh kebisingan, dan opini publik bisa diubah, bisa dibentuk oleh manipulasi fakta dan informasi. Oleh karena itu, politik yang baik tentu menuntut cara pandang kita yang sehat, menuntut verifikasi, akuntabilitas, dan juga tanggung jawab di dalam bersikap, dan juga tindak tanduk, juga tindakan termasuk di dalam ranah media sosial. Oleh karena itu, langkah hukum ini adalah sebuah upaya untuk menegaskan bahwa ada batas etis antara kebebasan berekspresi dan juga penyebaran kebohongan dalam ruang demokrasi yang sangat terbuka ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.